Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Akbar dengan NIM 423300047. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara kode program pada soal nomor 4 yang telah dibuat ini bekerja. Soal pada nomor 4 sendiri itu adalah tugas untuk membuat sebuah input yang mana nantinya input itu berupa angka dan akan dicari angka tersebut, manakah angka tersebut di antara angka tersebut yang merupakan yang terbesar begitu. Ketika pengguna nanti menuliskan quit, akan dihasilkan angka yang terbesar. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Node.js untuk melakukan proses input di Node.js. Saya melakukan terlebih dahulu import modul ini readline, dilanjutkan dengan ini membuat variabel yang menampung objek yang ada pada objek kelas yang ada pada modul readline. Lalu selanjutnya di sini saya membuat sebuah variabel numbers yang berisi array kosong untuk nantinya berisi input dari nilai yang diinputkan oleh pengguna, seperti itu. Selanjutnya di sini saya terlebih dahulu membuat function utama yang akan nantinya untuk melakukan semua proses inputnya. Lalu dilanjutkan dengan saya membuat metode bawaan dari readline, yang mana metode ini menerima dua argumen. Pada yang pertama itu adalah sebuah pesan untuk meminta pengguna memasukkan angka atau tulis quit untuk keluar dan meminta pengguna melakukan input. Sini sebuah callback. Dan ketika pengguna melakukan input, raw function ini akan dijalankan. Ketika raw function ini dijalankan, terdapat dua kondisi di sini, kondisi if else. Yang pertama akan saya jelaskan dulu ketika pengguna itu menginput sebuah angka, mengetik sebuah angka. Jika pengguna mengetik angka ataupun yang lain ataupun string begitu, blok else ini akan dijalankan. Oke. Dimana di dalam blok else ini ada beberapa kode. Yang pertama akan saya jelaskan ini. Ini merupakan kode untuk mengubah input menjadi number. Berbeda dengan first ini untuk semua tipe data number, mau itu desimal ataupun bilangan bulat. Jadi nanti hasil input akan diubah menjadi number dan ditampung pada variabel number ini. Oke, selanjutnya ada blok if else lagi. Di blok if else ini nantinya akan mengecek apakah tipe datanya yang dimasukkan adalah number, dan jika iya, kode ini akan dijalankan. Oke. Ini merupakan logika untuk mengecek apakah tipe data yang dimasukkan oleh pengguna itu berupa number atau tidak. Ini adalah isNaN, logika not isNaN. Lalu dilanjutkan ketika pengguna mengetikkan number tersebut akan dimasukkan pada elemen array kosong tadi yang sudah dibuat. Di sini akan dipush. Oke, akan dipush dan proses itu akan terus mengulang karena saya memanggil function kembali. Proses itu akan selalu memulai kembali sampai pengguna menuliskan quit di sini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan
logika jika pengguna memasukkan sesuatu yang bukan angka, blok else ini akan dijalankan. Yang mana ketika blok else ini dijalankan, gini, ia akan menampilkan pesan masukkan angka atau tulis quit keluar dan menampilkan kembali proses input. Ini untuk memulai kembali proses input kurang lebih. Proses input pengguna ini akan terus berjalan sampai ketika pengguna menulis quit. Oke. Jadi pada proses quit ini terdapat if bersarang ya. Jika pengguna mengetikkan quit, oke, saya jelaskan ini dulu. Ini adalah fungsi bawaan dari JavaScript untuk tidak memerdulikan huruf besar dan huruf kecil. Jadi ketika pengguna mengetik begini, huruf besar huruf kecil gini, itu hasilnya akan sama, tidak memerdulikan. Dan ketika sudah menuliskan quit, akan dicari nilai terbesarnya. Ada dua kondisi di sini. Yang pertama adalah jika panjang dari array ini yang tadi sudah dimasukkan input oleh pengguna itu lebih dari 0. Ketika lebih dari 0, ini akan dijalankan. Di dalam ini terdapat variabel large number ini untuk nantinya diisi oleh nilai yang hasil dari pencarian angka terbesar, number terbesar. Di sini saya menggunakan sebuah objek global. Objek math ini menyediakan banyak fungsi atau variabel ya, atau metode untuk digunakan dalam proses matematika begitu. Cara menggunakannya seperti ini. Kita terlebih dahulu harus meluburkan nilai-nilai dari array, elemen-elemen array menggunakan split operator. Dan ketika itu terjadi, secara otomatis nih fungsi ini akan dijalankan dan akan dicari nilai terbesar dari array yang sudah diinput tadi oleh pengguna. Lalu ketika sudah, proses ini akan dijalankan. Ini adalah konsol untuk mencetak angka terbesar. Di sini ada apa sebutannya? Saya bilang ini adalah template untuk agar variabel bisa dimasukin dalam string. Cara gunainnya dengan menggunakan ini backtick, lalu dilanjutkan dengan penggunaan $, dan kurung kurawal diisi dengan nama variabel ya. Dan jika pengguna menulis quit tapi tidak ada angka yang dimasukkan, ini akan dijalankan. Tidak ada angka yang dimasukkan dan mengakhiri proses inputnya. Oke, ini digunakan untuk mengakhiri proses input ketika pengguna sudah menuliskan quit seperti itu. Dan yang terakhir adalah tinggal memanggil fungsinya seperti ini caranya. Oke, kita akan coba jalankan satu. Nah, ini akan terus mengulang sampai kita menuliskan quit. Lalu akan ditampilkan angka terbesar ya. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Semoga penjelasan dari saya ini mudah dimengerti ya. Semoga dapat dipahami. Maaf jika ada kata-kata yang terbata-bata. Sekian dari saya, terima kasih.